Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku yang ada di rumah? Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan PJJ melalui Studio Maca UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik kita sampai akhir zaman. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar materi statistika. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Baik, alhamdulillah materi kita statistika hari ini adalah merupakan materi terakhir kita di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jadi ini merupakan KD 48, kelanjutan dari KD 37. Jadi kita berharap anak-anakku sekalian mampu memperhatikan dengan baik materi kita hari ini, karena ini merupakan dasar dari pembelajaran materi statistika ke depan. Dan kita ketahui bersama bahwa materi statistika itu bukan hanya dipelajari di bangku sekolah, tetapi akan terus digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, materi kita lanjutkan dengan mengenal data. Mengenal data ini sebenarnya juga merupakan materi review dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa data itu merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Data itu diperoleh melalui mengumpulkan datum. Jadi datum itu adalah bahan mentahnya data. Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, maka terjadilah yang namanya data. Kemudian ada 3 cara mengumpulkan data. Ya, apa saja itu? Yang pertama ada namanya wawancara atau interview. Ini pun saya yakin anak-anakku sekalian yang ada di rumah sudah sering melihat mungkin reporter televisi mewawancarai seorang pejabat. Itu merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dari seorang narasumber. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Ini juga merupakan mengumpulkan data melalui daftar-daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Kemudian yang ketiga ada namanya observasi. Observasi itu adalah merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati objek atau kejadian secara langsung. Jadi ini adalah 3 cara untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, setelah data terkumpul, data tersebut kita akan sajikan. Jadi menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel ini pun ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tabel baris dan kolom. Silakan anak-anakku perhatikan, ada tabel yang telah disiapkan, yaitu penjualan motor perusahaan Z dalam 4 tahun terakhir misalnya. Mulai dari tahun 2016 sampai 2019 itu adalah tahun, kemudian banyaknya motor terjual, ada angka-angka di situ, merupakan kolom dari banyaknya motor. Jadi ada 2 kolom dan ada 4 baris. 4 baris untuk tahunnya, 5 baris dengan judulnya. Jadi ini penting diperhatikan. Bisa kita lihat salah satu contohnya di tahun 2016 misalnya. Di tahun 2016 itu ada 70.536 motor yang terjual. Jadi cara membacanya itu perhatikan baris dan kolom yang saling bersesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tabel kontingensi atau kontingensi. Ini merupakan tabel yang datanya lebih dari 1 kolom. Kita bisa lihat contohnya anak-anakku sekalian, silakan perhatikan tabelnya. Di tabel itu ada kelas dan jenis kelamin. Jadi kita bisa lihat contoh yang paling bawah, misalnya kelas 75. Di kelas 75 itu kalau kita melihat tabel yang ada, bahwa jumlah siswa di kelas 75 laki-lakinya atau prianya itu ada 17 orang dan wanitanya ada 18 orang. Bisa diperhatikan ya. Jadi seperti itu cara membaca tabel kontingensi. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau berdasarkan contoh tabel yang ada, anak-anak bisa perhatikan
Jadi kalau tabel distribusi frekuensi itu ada namanya interval atau selang nilai. Kita bisa lihat kolomnya sebenarnya dua, hanya ada dua kolom yaitu nilai dan banyaknya atau frekuensinya. Tetapi di kolom nilai itu ada interval yang telah disusun dengan interval-interval yang sama. Kita bisa lihat pada kolom pertama misalnya nilai 51 sampai nilai 60 itu banyaknya adalah 7 orang. Jadi ini adalah intervalnya. Jadi ada interval nilai antara 51 sampai 60 orang itu adalah 7 orang. Oke, selanjutnya kita lihat setelah data tadi dikumpulkan kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Sekarang kita mengolah dan menyajikan datanya dalam bentuk diagram. Ada 3 diagram yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama diagram batang. Seperti apa diagram batang? Kita lihat contohnya. Nah, di diagram batang ini ada contoh jenis pekerjaan dan banyaknya orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Kita bisa lihat yang pertama PNS, misalnya jenis pekerjaan PNS itu ada 5 orang, pedagang ada 10 orang dan seterusnya. Sekarang kita kaitkan dengan diagram batang yang ada di samping tabel. Sekarang anak-anak perhatikan, ini penting, ada yang penting kita perhatikan ada bagaimana cara membaca tabel. Kita bisa hubungkan antara tabel yang ada dengan diagram yang telah disiapkan. Coba perhatikan di kolom di baris keempat ya, pegawai swasta. Nah, di tabel di pegawai swasta itu banyaknya pegawai swasta adalah 12 orang. Nah, sekarang perhatikan diagram batangnya. Diagram batang di pegawai swasta, perhatikan antara sumbu X dan sumbu Y-nya, jenis pekerjaannya dan banyaknya. Nah, kita bisa lihat bahwa pegawai swasta diagram batangnya menunjukkan jumlah 12. Bisa diperhatikan, kemudian ada PNS 5, dia berada antara angka 4 dan angka 6 dan seterusnya. Seperti itu cara membaca diagram batang. Selanjutnya mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis itu seperti halnya diagram batang, diagram garis itu mempunyai sumbu mendatar dan yang menunjukkan satu waktu dan sumbu tegaknya itu menunjukkan nilai tertentu. Kita bisa lihat contohnya. Ya, ada contohnya di situ tabelnya tentang data keuntungan koperasi sekolah. Data keuntungan koperasi sekolah, bulan dan ada kolom bulan dan kolom keuntungan dalam rupiah. Misal kita lihat pada bulan, kita langsung kaitkan ya antara tabelnya dengan diagram garis yang telah dibuat. Kita lihat langsung ke bulan Oktober misalnya, bulan Oktober. Silakan anakku perhatikan bulan Oktober. Di tabel itu dimunculkan bahwa bulan Oktober itu keuntungannya adalah 900.000. Nah, sekarang perhatikan Miki diagram garisnya. Di angka berapakah bulan Oktober? Di angka berapakah keuntungan di bulan Oktober? Nah, di sumbu tegaknya keuntungannya itu dibuat dalam bentuk ratusan ribu rupiah. Jadi yang ditulis hanya angka satuannya saja. Kemudian di sumbu X-nya ada bulannya. Jadi di bulan Oktober jelas nampak sekali bahwa titiknya berada pada angka 9. Itu menunjukkan bahwa keuntungan pada bulan Oktober itu adalah 900.000 rupiah. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, namanya juga diagram lingkaran, pasti bentuknya dalam bentuk lingkaran. Nah, dalam bentuk diagram lingkaran itu merupakan diagram yang menunjukkan atau menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu data. Di situ bisa dalam bentuk persen maupun dalam bentuk derajat. Kita lihat contohnya. Ya. Di contoh ini ditampilkan diagram lingkarannya dengan derajat-derajat tertentu. Nah, kembali ingat bahwa satu lingkaran itu adalah 360 derajat, sehingga kalau dikaitkan dengan contoh soal yang ada di layar anak-anakku sekalian, diketahui bahwa golongan darah A di kelas tersebut katanya ada 10 orang. Nah, A di situ untuk
A itu adalah 100 derajat ya, 100 derajat, dan banyaknya yang bergolongan darah A itu ada 10 orang. Pertanyaannya berapa katanya yang bergolongan darah O. Nah, berdasarkan lingkaran ini sudah ada 3 golongan darah yang diketahui besar sudut besar derajatnya ya. Sudutnya itu AB-nya 30 derajat, golongan darah B 80 derajat, dan golongan darah A 100 derajat. Nah, sehingga untuk memperoleh besarnya sudut pada golongan darah O itu harus kita mencari dulu berapa besar derajatnya, yaitu 360 derajat dikurang 30 tambah 80 tambah 100 atau sisa dari yang diketahui, sehingga diperoleh 150 derajat. Itu adalah baru derajat dari sudut yang menunjukkan golongan darah O. Kalau pertanyaannya berapa banyaknya siswanya, nah kaitkan dengan yang diketahui tadi, yaitu besar derajatnya 150 derajat berbanding dengan yang diketahui, yaitu golongan darah O 100 derajat dikali banyaknya siswa yang bergolongan darah A tadi. Jadi 150 per 100 dikali dengan 10 sehingga diperoleh 15 orang. Jadi seperti itu cara menentukan banyaknya isinya ceritanya dalam satu sudut yang belum diketahui. Jadi ada 3 tadi cara menyajikan data, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Besar harapan Ibu untuk kalian semua memperhatikan dengan baik contoh-contoh yang telah ditampilkan tadi, sehingga insya Allah memudahkan anak-anakku sekalian dalam menyelesaikan soal-soal di penilaian akhir tahun nanti, sekaligus menjadi dasar kita dalam mempelajari materi statistik di kelas-kelas dan tingkatan berikutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan datang dari diri pribadi saya yang terus juga belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.